Ya, produk baru dari Retouch, Spirit S2. Ini spesifikasinya untuk master chipnya dia Linux ya, harusnya udah ringan ya. Untuk resolusinya 1080p, itu udah tajam banget, layar udah IPS, udah touchscreen. Lens angle-nya di 140. Untuk lens materialnya ABS, screen-nya di 5,99 inch, udah lumayan tergolong agak gede. IPS High Definition Display Screen, harusnya untuk kondisi di tengah siang hari itu ya sudah lumayan bagus, tidak terlalu redup. Wi-Fi-nya support. Untuk waterproof levelnya host IP65 ya. Itu untuk lensanya di IP67. Ini untuk tingkat waterproofnya hanya percikan air. Kalau motor kecelup dalam air sih belum bisa ya. Terus untuk video formatnya dia TS, loop recordingnya support 1 minutes. Terus frame rate-nya di 30 frame per second. Recordingnya support, playbacknya support, crash sensing support, terus time lapse video parking monitor support karena ada kamera belakangnya dan depan. Video interruption-nya 0, ms. Storage-nya disupport di DF6 128 GB, harusnya udah wow cukup sekali sih untuk harian ya. Dead labelnya support. Working powernya di 8/36 to 5 volt. Ini standar ya, lumayan lah. Kalau akinya normal tanpa ada kendala, kelistrikannya masih bawaan motor masih bisa, nggak ada kendala sama sekali. Untuk bahasanya simple, tradisional, English, Russian, Japanese, Thailand, Korea. Working temperaturnya bisa sampai di minus 20 Celcius dan sampai di 60 Celcius. Waduh, itu kalau di rata-rata Jogja atau di Indonesia udah aman ya, karena kan suhu paling panas bisa menyentuh di 45, ini 60 masih aman. Baterai tipenya Farah Capacitance, ini kayak baru untuk baterai tipenya, karena kan dia modelnya langsung ke jumper ke aki ya, jadi dia memakan dayanya di aki motor. Tapi nanti untuk kabelnya dia ikutnya di kontak motor untuk meminimalisir aki drop ya. Jadi ketika kontak on baru nyala, kalau selain itu kurang bisa. Ya bisa, cuman nanti rawan untuk tekor akinya. Terus nanti ada shell materialnya ABS dan PC. Masih banyak dimensi layarnya yang lumayan tergolong ramping sih, nggak bezelnya ya namanya juga head unit ya, kita nggak bisa ekspektasi kayak handphone gitu bezelnya bakal bisa setipis apa, kalau ini udah tergolong yang tipis. Terus untuk bobotnya di 1,1 kg. Nah, kalau dari menu tampilan utamanya kita lihat di sini ada indikator jam menunjukkan jam berapa, tanggal, bulan, hari. Di sini ada temperatur. Ini nanti untuk tekanan ban belakang, depan dan belakang nggak ada ya, karena ini yang versi basic, dia cuma ada head unit plus kamera depan belakang. Untuk yang varian itu kita yang pro kita nggak ready. Nanti kalau yang pro bedanya di temperatur bannya ini, di bagian bar front, bar back ini nanti ketahuan temperatur, bukan temperatur ya apa ya, PSI si angin ban depan dan belakang, dan ada suhu di sini. Terus kalau kita lihat lagi nanti di sini bisa kita atur ya berapa PSI-nya, high alarmnya, misal nanti PSI-nya itu turun, temperaturnya dan sebagainya, ada alarmnya bisa disetting. Untuk interconnect-nya sendiri di sini nanti kita disuguhkan dengan Apple Car atau audio, Android Auto, sama WiFi video. Ini untuk penggunaannya kita sudah coba ya, cukup mudah. Untuk Apple iPhone, untuk Android keseluruhan itu aman ya, nggak ada kendala. Nanti tampilannya bakal berubah seperti tampilan di menu handphonenya teman-teman ya. Misal ada aplikasi WhatsApp dan sebagainya akan muncul di sini ketika sudah mirroring, sudah terhubung ke interconnect-nya si Spirit S2. Di sini juga ada WiFi video aja. Jadi misal pengen lihat video doang untuk digunakan monitor sebagai layar gitu ya,
Ini juga bisa pakai WiFi video seperti ini. Nanti ada keterangannya, change to WiFi video mode. Nah, nanti tinggal dikonfirm berikut dengan Android Auto atau Apple Car-nya. Untuk driving recorder, nah ini baru kelihatan nanti di sini tampilan kamera. Ini yang kamera depan. Jadi yang depan ini sebelah kiri, belakang ini yang sebelah kanan. Kamera di sini ya. Ini kameranya di sini. Ini bisa ditaruh di depan dan belakang sesuai konfigurasi motor teman-teman ya. Misal nanti ditaruh di dekat windshield atau di depan dekat plat nomor juga bisa, menyesuaikan sama motor. Nanti bisa pakai 3M. Berikut dengan bagian bautnya ada 2 ya. Dia bisa dibaut jadi lebih kuat, nggak bakal jatuh juga. Kalau cuma di 3M juga bakal jatuh. Antisipasi aja untuk teman-teman yang sudah pasang, sudah beli, lebih baik dibaut aja di mur, udah aman banget. Selain di situ nanti kita disuguhkan layar 2 monitor ini split seperti ini. Di sini juga ada indikator Bluetooth, WiFi dan micro SD. Nah, ini masih kelihatan. Di sini juga ada jam, detik, tanggal, bulan, hari. Untuk recordingnya bisa disentuh dulu layarnya seperti ini, bisa menampilkan ada navigasi barnya di bagian bawah ini. Di sini ada start recording, ada foto, terus ada di lock. Jadi dia nggak bisa sentuh ketika di lock ya. Bagian sini tetap dia bakal standby. Di lock seperti ini bisa, atau mau dibikin seperti ini juga bisa, bikin kamera depan doang, belakang doang, atau sebaliknya seperti itu. Untuk recordingnya ini kita bisa pencet untuk menampilkan suara atau tidak ya, untuk menghasilkan suara atau tidak. Di sini nanti bisa diatur juga untuk kameranya. Nah, ini untuk splitnya, mengatur splitnya bagian sini. Ini untuk loop recordingnya yang maksimal di 1 menit. Jadi teman-teman bisa loop recordingnya di bagian sini, itu maksimalnya 1 menit dan tidak bisa lebih dari 1 menit. Untuk pengaturan di sini ada tombol bulat bergigi gini, diklik aja. Nah, tampilannya di sini ada back camera mirror, loop recording, recording setting, resolutionnya, dead watermark. Nah, ini dead watermarknya ini juga berfungsi sebagai dashcam. Jadi teman-teman kalau misal di jalan amit-amit untuk keamanan teman-teman juga saat berkendara lebih aman, lebih safety. Jika ada kecelakaan dan sebagainya, ada orang yang nyelonong main aja gitu, di sini tanggalnya juga menitnya kelihatan tertera detail. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja videonya di bagian bawah, itu pasti ada watermarknya. Untuk resolusinya nih sudah FHD ya bawaannya ya, jadi bisa diklik seperti ini. Jadi tetap sama aja karena pilihannya hanya FHD full HD display. Terus kembali ke menu tampilan kameranya, di sini ada home. Kalau diklik home gini, dia bakal balik ke tampilan beranda atau standby-nya dia. Terus di sini ada driving recorder. Driving recorder ini bisa berfungsi sebagai kamera juga, sebagai maps. Riwayat historinya teman-teman saat berkendara bisa dilihat dari sini. Terus replay. Nah, replay ini nanti teman-teman bisa cek bagian recordingnya. Nah, ini sudah ada beberapa yang sudah terekam. Teman-teman tinggal play gini, pilih tanggalnya atau pilih, ini kan ada nih 2025 tahunnya, bulan 6, tanggal 6. Nah, nanti disesuaikan aja sama teman-teman ya, pengennya seperti apa. Ada di sini juga tampilan atas ada video, ada tampilan foto dan di lock. Nah, setelah itu di setting sama sih seperti yang tadi ya. Di sini tapi lebih lengkap. Untuk tampilannya dia ada link show, time setting, pressure, brightness-nya diatur dari sini, low, middle, high. Kalau low segini, middle segini, high segini. Jadi teman-teman sesuaikan aja kondisi saat teman-teman berkendara. Misal siang hari ya bisa pakainya high, kalau sore hari bisa pakai middle, kalau malam bisa pakai yang low biar lebih hemat tegangan akinya ya. Terus di sini bahasa lanjutnya ada Inggris, ada Korea, ada Cina, ada Jepang.
ada Prancis, Rusia, Italia, Spanyol, dan sebagainya, masih banyak lainnya. Terus ada screen saver. Nah, screen savernya ini mau dibikin teman-teman sesuai keinginan ya, kayak misal kayak always on display gitu ya, tapi versi IPS-nya. Ini kan pakainya screen saver biar lebih berwarna aja tampilannya, layarnya nggak mati terus teman-teman. Terus di sini ada Bluetooth BT. Nah, ini BT switch on ya, dia namanya equipment name-nya di D8 Pro T-D55F18. Remote device-nya not connected, jadi dia nggak ada remote-nya, jadi dia statusnya not connected. Terus untuk tampilan lain bisa digeser seperti ini. Ini udah mentok ya, ke kiri ini udah mentok. Terus ada format SD, ada reset factory, ada touch unlock, sama version. Jadi versionnya nanti kurang tahu ya teman-teman, untuk kedepannya mungkin kalau untuk touch version ini bisa jadi untuk upgrade firmware-nya. Untuk upgrade firmware-nya misal kedepannya ada pembaruan, itu bisa diupdate entah dari unitnya langsung atau harus dari PC atau aplikasi seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat untuk kode-kode name-nya, HD, WiFi SSD-nya, WiFi password-nya, WiFi Max-nya, dan storage-nya nanti kelihatan di bagian sini. Jadi harus dilihat di bagian version-nya. Storage size-nya dia baru kemakan 6 GB, masih sisa 59 GB. Berarti dari 128 GB itu sisanya hanya 59 GB yang bisa dipakai. Sisanya lagi untuk sistemnya, kemakan sistem. Jadi lumayan cukup banyak ya sistemnya makan storage-nya. Untuk kalau kita bilang Android ya, udah banyak banget itu. Kalau Android kan dia paling makan sekitar 15 GB, terus 25 GB, atau paling banyak di 45 GB, itu udah banyak banget untuk sistem. Cuman kalau Linux sih kurang tahu ya, mungkin operation basicnya kan berbeda, bukan Android, bukan Windows. Dia operasi sendiri berbasis Linux yang memang dikhususkan untuk menampilkan monitor dashcam kayak gini, yang harusnya terkenal ringan pengoperasiannya. Untuk jangka panjang ke depan itu juga harusnya aman. Untuk status recordingnya, dia di bagian bagian atas ini ada semacam cam atau indikator merah berkedip-kedip. Ini menandakan dia recording ya, teman-teman. Bisa dilihat lagi di sini. Nah, dia statusnya merekam. Bisa teman-teman nanti cek lagi. Ini juga bisa di rotate, misalkan pengen di rotate. Ya, untuk itu aja sih. Untuk bahannya, dia terbuat dari monitornya, selain layarnya ini, dari bezelnya ini campuran antara kayak plastik ABS gitu ya, yang bagian kanan kirinya tuh keras, bagian belakangnya agak lunak. Terus di belakangnya ada mounting ini, bahannya CNC. Untuk kameranya juga plastik, mountingnya ke motornya ini dari besi aluminium CNC. Untuk soketnya ke bawah ini kabelnya lumayan panjang ya. Ini masih ada tambahan lagi, kabel tambahan untuk kamera belakang kan harusnya lebih panjang ya. Ini belum dipasang. Nanti kalau teman-teman misal pengen pasang di motor, rekomendasi saya kan kalau tanpa tambahan dia nggak nyampe teman-teman. Harus dipasangin extended kabelnya, dipasang untuk menjangkau bagian belakang. Untuk dimensi motor kan atau panjang motor kan beda-beda tergantung merek atau seri motornya, nanti disesuaikan aja. Tapi umumnya itu harus dipasang extendednya. Dan untuk tampilan ke bawah lagi, ini ada soket-soket, ada 3 untuk power cable, kamera depan belakang di sini. Untuk akinya nanti langsung dari soket ini, 3 soket ini langsung masuk ke bawah. Kita temuin lagi ada sekring. Jadi ini sekring teman-teman, misal ada yang tanya kalau misal, Mas kalau nanti ini ada terjadi kelistrikan malfunction gitu ya, misal konslet di bagian kelistrikan saya, apakah motor saya aman atau dashcam saya itu aman pastinya teman-teman, karena kita lihat sendiri di sini dia sudah terpasang fuse sekring. Jadi kalau ada kendala di motor, ada kendala di kamera,
ada kendala di kelistrikannya, itu terputusnya di sini teman-teman ya. Jadi ketika dia ada malfunction, langsung putus di sini, berhenti di sini, nggak nyampe ke sini, nah dia berhenti. Nah amannya di situ kalau produk retouch split ini ya, S2, harusnya dia sudah standar nasional Indonesia. Kita lihat kemarin itu di unboxing, lihat ada keterangan SNI. Nah ini untuk keterangannya ada red ACC plus 12 volt, do not misconnect. Ini nanti dipasang di aksesoris, kabel aksesoris, do not misconnect, jangan sampai salah pasang. Jadi teman-teman kalau misal pengen beli terus inisiatif pengen pasang tapi belum tahu nih kelistrikannya, bisa pasang aja di Dap Hobbies. Nanti ada teknisi atau mekanik kita yang bakal membantu teman-teman untuk pasang aksesoris ini di motor teman-teman. Jadi teman-teman tinggal nunggu aja, beli barang di sini, kita pasangkan, sudah aman teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak sudah melihat video ini. Terima kasih, selamat malam, see you.